Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai farmakokinetik. Terkhusus kita akan membahas mengenai gambaran umum atau pendahuluan dari farmakokinetik itu sendiri. Nah, farmakokinetik itu berasal dari dua kata, yaitu farmako yang berarti obat-obatan dan juga kinetik yang berarti gerakan. Sehingga dapat diartikan bahwa farmakokinetik itu merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari proses pergerakan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Atau bisa dibilang mempelajari mengenai proses perjalanan obat di dalam tubuh. Nah, untuk mengetahui proses perjalanan ini, itu terdapat 4 bagian ya, atau 4 kompartemen yang dikenal dengan istilah ADME. ADME ini merupakan rute yang dipakai oleh obat pada umumnya dalam tubuh manusia. ADME ini merupakan sebuah singkatan yang pertama dari absorpsi, yaitu proses penyerapan. Ya, biasanya obat-obatan yang digunakan secara oral ataupun digunakan secara rektal pasti ada dilakukan proses absorpsi di dalam sistem pencernaan. Lalu berikutnya ada proses distribusi, yaitu proses peredaran molekul obat dari pembuluh darah atau bagian vaskular ke bagian ekstravaskular atau di bagian luar pembuluh darah yang disebut dengan organ target. Lalu berikutnya ada metabolisme, di mana ketika suatu obat ketika sudah selesai bekerja akan didegradasi di dalam hepar atau di dalam hati. Lalu ekskresi yang terakhir adalah proses pembuangan atau pengeluaran molekul obat. Itu karena sudah tidak terpakai, biasanya bisa lewat urin ataupun bisa juga lewat feses. Nah, dalam farmakokinetik kita juga mengenal ada beberapa parameter. Yang pertama adalah tetapan kecepatan absorpsi. Itu merupakan penggambaran bagaimana kecepatan suatu molekul obat itu bisa masuk ke dalam sistemik dari proses absorpsi, itu dari sistem pencernaan. Bisa juga dari otot ya, untuk pemberian intramuskular. Nah, yang kedua parameternya adalah clearance, itu mengukur kemampuan tubuh untuk membersihkan molekul obat. Itu ada clearance total, ada clearance hepar, dan ada clearance renal. Jadi ada 3 macam clearance. Lalu yang ketiga ada volume distribusi atau VD singkatannya. Itu menunjukkan jumlah obat yang berada di dalam darah dan yang ada di luar darah. Lalu ada waktu paruh atau eliminasi, itu merupakan indikator waktu yang diperlukan obat dalam sirkulasi untuk hilang menjadi setengahnya. Maka disebut dengan T setengah. Lalu ada tetapan kecepatan eliminasi atau KEL, itu menunjukkan laju penurunan kadar obat setelah proses kinetik mencapai keseimbangan. Yang terakhir adalah AUC atau Area Underneath Curve. Itu merupakan parameter yang menunjukkan derajat absorpsi, banyaknya obat yang diabsorpsi dari sejumlah dosis yang diberikan. Nah, ini adalah simbol-simbolnya beserta parameter yang tadi kita sudah bahas. Ada laju, satuannya adalah massa per waktu atau mg per jam, miligram per jam. Lalu ada tetapan laju order, ada untuk obat itu satuannya adalah miligram, untuk konsentrasi, volume, dan yang lain-lain. Nah, lalu kita lanjut, berikutnya kita membahas mengenai kompartemen. Jadi dalam farmakokinetik kita juga mengenal bahwa tubuh manusia itu dibagi menjadi beberapa kompartemen-kompartemen dalam proses menghitung distribusi ataupun proses absorpsi obat. Nah, kompartemen yang digunakan di dalam farmakokinetik itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ada model mamillary. Model mamillary ini merupakan model kompartemen yang paling suka digunakan atau yang paling umum karena proses penggambarannya itu komprehensif tetapi cukup simpel ya, dan cukup mudah untuk dipahami. Lalu berikutnya adalah model quaternary. Dan ketiga adalah model fisiologi atau model darah atau model perfusi. Nah, kita akan bahas model mamillary saja. Dalam model quaternary dan model fisiologi itu jarang dipakai. Nah, untuk model mamillary itu terbagi menjadi 2, ada kompartemen 1 terbuka dan kompartemen 2 terbuka. Nah, perbedaan mendasar dari kedua jenis kompartemen ini bahwa kompartemen 1 terbuka punya premis ya, atau punya pernyataan bahwa ketika suatu molekul obat itu masuk ke dalam tubuh, maka proses pendistribusiannya itu langsung merata dan tidak ada proses adsorpsi. Ya, jadi biasanya kompartemen 1 terbuka ini merupakan obat-obatan yang bukan oral
bukan rektal. Ya, biasanya kompartemen 1 terbuka itu sediaannya berupa intravena atau IV, bisa juga dalam bentuk sediaan yang tidak memerlukan absorpsi ya. Nah, kompartemen 1 terbuka ada yang intravaskular dan ekstravaskular. Sedangkan untuk yang kompartemen 2 terbuka ini ada proses adsorpsi, proses penyerapan. Itu nanti biasanya pada oral di sana. Ya, pada oral itu membutuhkan proses adsorpsi. Itu juga sama, ada intravaskular dan ekstravaskular. Nah, kita lihat bahwa dalam satu kompartemen, model satu kompartemen itu menunjukkan bahwa ketika ada obat yang dalam dosis tertentu itu masuk ke dalam tubuh, maka anggapannya langsung terdistribusi secara merata ke seluruh bagian, dan dikeluarkan dalam bentuk tadi ya, ekskresi bisa lewat urin, feses, keringat, maupun juga kelenjar susu. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini mengenai pendahuluan dari farmakokinetik. Semoga teman-teman bisa lebih memahami dengan lebih komprehensif mengenai farmakokinetika. Sampai ketemu di video berikutnya.